Aku bingung. Aku berada di suatu kamar yang tidak aku ketahui. Sampai aku melihat sebuah foto yang pernah aku kenal. Di sebelahnya ada sebuah kalender tertulis tahun 1999. Tiba-tiba seseorang perempuan datang. Dan ya, ini adalah kamar Rasi. Rasi tidak menyadari keberadaanku. Aku coba melambaikan tangan depan mukanya. Dia tidak bisa melihatku. Rasi membawa sebuah surat. Rasi pun bergegas pergi keluar. Aku masih mencerna pikiran. Ternyata Rasi adalah orang dari masa lalu. Karena penasaran, aku pun ikut keluar mengikuti Rasi. Rasi sedang fokus membaca suratku sembari berjalan. Hingga motor menabraknya sampai tewas. Aku melihatnya dan langsung berlari untuk menyelamatkannya. Aku tersadar. Jadi inilah yang membuat Rasi tidak membawa surat. Bagaimana kalau aku kembali ke masa lalu untuk menghindari kecelakaan ini? Aku mengeluarkan jam tadi dan pergi ke masa yang lebih lalu. Aku berada di sebuah kantor. Aku melihat Rasi yang sedang menguping seseorang. Ternyata karyawan ayahnya sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Aku berada di sebuah rapat. Karyawan tadi menuduh karyawan lain bahwa ia melakukan kejahatan. Ia memberi bukti yang sepertinya palsu. Ayahnya percaya dan langsung memecatnya. Aku berada di suatu jalan dan melihat seorang ibu. Tanpa disadari, seorang pria mengambil dompet di tasnya. Pria itu adalah karyawan yang dipecat tadi. Ibu itu pun sadar dompetnya hilang dan panik. Aku berada di suatu rumah. Aku melihat ibu itu menangis. Anaknya pun datang. Ternyata dompet tadi berisi uang SPP anaknya. Karena tidak ada cara lain, terpaksa motor anaknya harus dijual. Anaknya pun marah dan keluar membawa motornya. Anaknya membawa motor itu dengan tergesa-gesa hingga ia menabrak seorang perempuan hingga tewas. Perempuan itu adalah Rasi. Oh, jadi itulah penyebab Rasi tewas. Aku pun mengambil jam dan pergi ke masa yang lebih lalu. Aku berada di kamar Rasi dan langsung pergi ke mejanya. Aku mengambil pena dan kertas untuk menuliskan sesuatu. Aku menyuruh untuk memberitahu ayahnya bahwa ia melihat rencana jahat karyawan wanita tadi. Karyawan wanitanya berbohong dan karyawan pria tidak bersalah. Bersuaralah, jangan takut untuk berbicara. Rasi pun datang dan mengambil kertas yang sudah aku tulis. Ia membacanya. Dengan ini, karyawan pria tadi tidak akan dipecat hingga mencuri uang seorang ibu. Sang ibu tidak akan menjual motor anaknya, dan anaknya tidak akan menabrak Rasi. Rasi pun pergi meninggalkan kamarnya. Aku berada di sebuah rapat yang sama. Namun, ada Rasi di rapat tersebut. Rasi memberitahu ayahnya bahwa karyawan wanita itu berbohong.
Karyawan wanita itu panik. Tanpa pikir panjang, ayahnya pun memecat dan karyawan pria tadi aman. Dengan ini, kecelakaan tadi tidak akan ada. Rasi dan aku tetap dapat surat menyurat. Dengan percaya diri, aku mengeluarkan jam dan menekannya untuk kembali ke kamarku. Tiba-tiba, suara tabrakan itu terdengar lagi. Aku langsung berlari namun terlambat. Aku sudah kembali ke kamarku. Aku mencoba menekan jam tersebut lagi, namun sia-sia. Jam itu tiba-tiba rusak. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Rasa panik memenuhi diriku. Apa yang terjadi tadi? Mengapa kecelakaan itu tetap terjadi? Aku gagal menyelamatkan Rasi.